Iya, selamat malam Bang. Oke, gue senang banget lo hadir buat menjadi saksi dan sekaligus narasumber di cerita tengah malam. Intinya, gue terima kasih sama lo udah mau gabung dari episode pertama sampai episode 4, ya kan? Yang kita sempat kuburan, terus di rumah kosong dan juga review dari beberapa narasumber yang kita undang untuk mendeskripsikan cerita tentang kejadian yang ada di tempat kerja. Oke, langsung aja ya kan. Oke. Apa yang membuat lo tertarik gabung di channel cerita tengah malam? Gue kan kayak apa sih? Belum pernah ke mistis gitu kan. Jadi gue pengen mencoba nyari tantangan baru gitu. Gimana sih dunia mistis itu sebenarnya gitu? Kayak beneran ada enggak gitu kan? Kan kata orang kan ada yang percaya ada yang enggak kan gitu. Cuman pas gue baru masuk itu gue kayak wah kayaknya beneran ada gitu. Gue kayak berasa beda gitu. Bedanya itu kayak jadi pas gue di lokasi itu bener-bener dapet gitu. Kayak ketakutannya lah gitu kan, keberaniannya dapet lah semuanya gitu. Pas gue baru terjun ke gabung ke cerita tengah malam itu. Yang ngebuat lo tertarik apa sih? Itu sih mistis-mistisnya, mistis kayak gue ngeksplor kayak kuburan gitu kan. Gue jarang banget ke kuburan gitu kan. Kuburan kayak rumah kosong gitu. Gue kayak tertarik aja gitu buat cari-cari hal baru sama nambah pengalaman. Udah itu sih. Oke. Di awal episode waktu kita pertama kali nge-review pemakaman, Iya. ada gak hal-hal gaib yang lo rasain pribadi tanpa pengetahuan tim? Ada sih. Gue kayak gimana ya, waktu tim lagi jalan itu tuh kayak kita lagi pindah tempat gitu kan. Kebetulan kan gue di posisi ketiga lah, kita jalan gitu. Kayak gue kan sambil ngeliat kiri kanan itu gue ngeliat tuh kayak ada satu kuburan itu kayak nyala terang banget gitu. Gue ngeliatin, sebenarnya gue merinding gitu. Tuh apa cuma perasaan gue doang apa benar-benar nyala ya? Tapi gue ngeliat itu kayak nyala banget, kayak terang gitu. Tuh gue di situ udah merasa takut juga sih itu. Dan berat juga kepala gue tuh kalau udah kayak gitu gue merasa berat tuh. Apalagi yang pas kita di tengah-tengah kuburan itu tuh, itu kepala gue udah gak enak di situ. Kayak gimana sih? Ya lu tau sendiri lah kalau ke kuburan gitu kan kayak ada perasaan gak enak, cium bau busuk gitulah, kayak telur busuk gitu kan. Itu perasaan gue udah gak enak di situ. Cuman gue kuatin lah gitu kan, kayak kuatin buat mengeksplor gitu tempat-tempat apa sih yang terkenal di daerah situ kan. Kayak contohnya Bangku 5 gitu kan. Bangku 5 terus kayak pohon-pohon gede tuh, pilot yang tinggal palanya doang kan, tubuhnya nggak ada. Itu benar-benar ngeri sih gue. Oke. Sosok yang lo lihat ada nggak pada saat melakukan penelusuran di episode pertama? Sosok yang gue lihat, gue kayak nggak jelas gitu ya. Mungkin entah itu imajinasi gue doang apa kalian juga ada yang merasakan gitu. Gue kayak ngeliat apa ya? Gue kayak bayangan-bayangan itu sebenarnya. Cuman gue kan ya namanya gue cowok gitu kan ya. Dia kan udah gue ketakutan gitu kan. Gue kan kalau cowok tetap cool aja gitu kan, walaupun gue ngeliat hal-hal yang begitu kan gue cuma santai. Cuman gue dalam hati juga gak takut sih sebenarnya. Oke. Tadi ngomong ngebahas untuk sosok pilot. Ya,
Sebenarnya itu pilot itu lebih ke tanpa kepala sih. Oh, tanpa kepala. Iya, ada tubuh cuma tanpa kepala ya kan. Oh iya. Cuman ada nggak sih sosok yang diceritain itu yang meninggalnya secara tidak wajar dari mulai ususnya berurai. Lo sempat melihat sosok tersebut nggak dalam bentuk makhluk astral atau makhluk halus? Pas di sempet nge-explore itu, Iya. gue kayak denger suara doang sih kayaknya. Denger suara gitu kayak suara jauh banget gitu. Nih, tapi kecil, suaranya pelan. Kecil gitu. Ini cuma gue doang apa gimana gitu, apa yang gue juga ngerasain gitu, gue juga nggak tahu sih itu. Cuman di situ ya gue udah perasaan gue udah mulai gak enak. Pas di posisi itu lah udah kacau udah mulai. Apa yang lo sempat rasa atau sempat ragu pada saat lo pertama kali mengikuti explore cerita Tangkalan di tempat sakral pemakaman itu? Oh, gue kan juga nggak pernah bahkan gue nggak pernah nyentuh mistis gitu kan. Ya, jadi gue awal itu ketakutan banget sih. Pas baru datang tuh kayak, gila, kuburan gede lagi kan gitu. Dan kita masuk ke dalamnya banget lagi kan. Gue itu ketakutan sebenarnya. Cuman ya gue beraniin lah gitu. Terus kayak apa sih? Kayak gue dengar cerita dari Ibu Lena kan. Itu juga pas dia cerita gue udah merinding sebenarnya. Cuman gue kayak, bener gak sih itu kejadiannya kayak gitu. Kayak kita ngeksplor kuburannya gitu kan, ke kuburan sini, kuburan sana. Ternyata emang benar adanya gitu. Bahkan warga sekitar juga pada ngomongin gitu kalau itu beneran ada sih. Sesuatu yang menarik pada saat lo melakukan explore. Sesuatu yang menarik. Yang menarik perhatian lo, menarik firasat lo pada saat explore, yang bikin lo, wow, ini keren ya. Apa yang coba? Itu pas gue ini sih, pas gue kayak pas di tengah-tengah kan gue merasa berat tuh. Jadi lama kelamaan tuh kayak terbiasa lah gitu, terbiasa dengan hal ini gitu. Gue jadi merasa berani sih di situ. Dan terus gue juga tertarik untuk mengeksplor tempat lain. Dari satu tempat ke eksplor tempat lain, gue jadi tertarik gitu. Gue kayak mencari lagi yang baru lagi, kayak gue mau eksplor tempat kuburan lain gitu kan, kuburan lain, terus kayak rumah kosong gitu. Itu lepas dari itu semua, di beberapa episode kita juga pernah mengunjungi satu rumah kosong. Dan banyak banget yang nge-DM di gue tanya, "Bang, itu lokasinya di mana?" gitu loh. Ya, kan itu lokasinya di mana? Tapi kan memang pemilik rumahnya tidak mengizinkan untuk kita memberitahu di mana letak lokasi rumah kosong. Dan pada saat lo masuk ke rumah kosong tersebut, apa yang lo rasakan? Kacau banget. Kacau banget. Perasaan gue udah campur aduk lah gitu, kayak nggak enak gitu. Pokoknya gue tuh kayak berat banget lah gitu. Berat banget gue buat pas gue baru masuk itu, kayak berat banget. Kayak suasananya tuh beda. Di luar sama di dalam tuh beda. Pas baru masuk kayak angin kenceng gitu kan. Angin tuh kenceng banget. Gue biasanya tuh kan kalau katanya ya, kalau ada angin kencang gitu kan kayak ya itulah kayak serem gitu, tempat-tempat serem. Terus gue kayak baru masuk aja gue perasaan gue udah gak enak, dan gue mencium lagi. Baru masuk kayak mencium bau busuk gitu kan. Wah, kayaknya
itu beneran kan kita ada sebagian yang kita cut, ya kan? Karena memang pada saat kita melakukan pengambilan gambar, kamera sempat beberapa kali ngeblur ya kan, makanya kita antisipasi, kita bikin cut baru aja. Nah, apa sih yang ngebuat lo sampai bisa bertahan padahal itu ada sesuatu yang terlempar dari kamar mandi? Yang membuat gue bertahan itu gue mencoba bertahan itu kayak gue tuh yakin kalau gue itu dilindungi gitu sama Tuhan gue. Jadi gue mencoba yakin, terus gue kayak gue di dalam hati gue gak ganggu kok gitu kan. Jadi gue pasti juga kayak gak dijailin gitu kan. Gue gak ganggu kan di dalam hati gue gitu. Orang gue cuma mengeksplor doang, udah gak minta izin gitu. Udah gitu aja sih, gue itu doang yang membuat gue kuat untuk bertahan di tempat itu. Ada satu kalimat yang lo cetuskan di situ pada saat melakukan uji nyali. Lo sempat melihat satu bayangan di belakang kamera. Itu bayangan apa? Itu nyata atau cuman ilusi lo atau cuman sekelebatnya cuman kayak angin? Gue nggak tahu ya. Apa gitu? Itu gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu itu. Itu kalau dalam yang gue lihat itu, itu kayak ada bayangan gede banget lewat di belakang kamera. Gue mungkin itu karena